Kisah di sebuah kerajaan yang bernama Ayodhya terdapat seorang raja yang bernama Sang Dasarata yang memiliki 3 orang istri, yaitu Dewi Kosalya, Dewi Kekayi, dan Dewi Sumitra. Diceritakan di negeri Mantili terdapat wanita cantik bernama Dewi Sita. Dia adalah putri dari Prabu Janaka. Suatu hari Sang Prabu mengadakan sayembara untuk mendapatkan pangeran untuk putrinya. Aku dengar ada perlombaan panah di alun-alun kota sekarang. Bagaimana jika kita ke sana? Benarkah? Sepertinya aku tertarik melihat sayembara itu. Bagaimana jika kita ke sana sekarang? Ayo, aku juga penasaran dengan pemuda tampan yang banyak diceritakan di desaku. Ayo. Lihat, bukankah dia putra mahkota Prabu Dasarata? Apakah dia juga mengikuti perlombaan ini? Sepertinya begitu. Aku dengar dia memang pandai memanah dan anak panahnya tidak pernah meleset. Dan aku pikir dia yang akan memenangkan perlombaan ini. Jadi ini yang diceritakan oleh orang-orang di desamu. Kalau tidak salah, namanya Rama. Ya, dia adalah Rama. Ibuku selalu menceritakannya dan berharap aku mendapatkan jodoh seperti Rama. Aku juga menginginkan Rama, gagah, tampan, pandai memanah pula. Pantas saja semua menginginkannya. Jadi kalian menyukai Rama? Jangan bermimpi, kita ini rakyat biasa. Mana mungkin anak raja seperti Rama ingin menikahi kita. Apa bermimpi? Siapa tahu Rama ingin menikah dengan Niki. Saat anak Pusita masih kecil, dia dapat dengan mudah makan busur itu. Sekarang, apakah tidak ada satu pangeran pun yang bisa makan busur itu? Tunggu! Salam Prabu. Salam. Semasih di bumi ini ada kesatria-kesatria pemberani, dan selama anak Sang Dasarata masih hidup dan kakakku Rama yang telah menghabiskan takda yang sangat puas. Silakan, Rama. Salam Prabu. Pernikahan Rama dan Sita membawa keberuntungan di seluruh Ayodhya. Seluruh kerajaan bersuka cita. Semuanya berjalan sesuai dengan peraturan. Rakyat saat ini mengharapkan Rama sebagai pewaris kerajaan Ayodhya. DKI, kurasa Rama telah cocok menjadi pewaris tahta Ayodhya sekarang. Kurasa aku harus turun tahta sekarang. Kau benar, tuanku. Dan ini pilihan yang tepat untuk memilih penerus dari tahta. Rama pilihan yang terbaik, tetapi Darata dan Satrugna tidak ada di sini. Lalu kenapa Rama adalah putra tertua? Lalu kenapa Rama merupakan putra tertua dan dia memenuhi semua kriteria? Aku akan membuat pengumumannya hari ini. Rama, Iya, Ibunda. apakah kau yakin ingin menjadi raja? Ada apa itu? Tidakkah kau mengasihani adikmu Sang Barata? Dia tidak akan pernah menjadi raja. Bisakah kau berjanji pada ibumu ini untuk tidak akan menjadi raja? Apakah ayah akan setuju dengan itu? Kau tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Kau hanya perlu mencari alasan saat pertemuan di aula nanti. Baiklah, Ibunda. Ayahanda. Salam Ayahanda. Ada apa, Rama? Sebelumnya aku mengucapkan permohonan maaf Ayahanda. Namun aku menentang kepercayaan Anda untuk menjadikanku raja selanjutnya. Aku lebih menginginkan adikku lah yang melanjutkan tahta. Apa maksudmu, Rama? Aku lebih menginginkan adikku Sang Barata lah yang menjadi raja selanjutnya. Tapi kamu adalah putra tertua, Rama. Bagaimana bisa adikmu yang jadi raja? Ayahanda, selama ini aku tidak pernah menentang keputusanmu. Tapi bisakah kau memenuhi salah satu permintaanku? Baiklah, ayah akan penuhi permintaan.
Baik, terima kasih ayah. Kakak, Ada apa adikku? aku akan menemani kemana saja. Baiklah kalau begitu. Mari ikut aku. Kemudian Sang Rama, Dewi Sita, dan Laksmana pun mengasingkan diri ke hutan. Setelah itu Prabu Dasarata yang sudah tua pun wafat dan mengharuskan Bharata menaiki tahtanya. Namun Bharata menolak karena ia mengetahui semua rencana ibunya yang membuat kakaknya pergi dari istana. Akhirnya ia pun menyusul Sang Rama ke dalam hutan. Ada apa adikku? Mengapa kau sangat tega kepada adikmu ini, kakak? Apakah kau bisa kembali ke kerajaan dia dan memimpin kerajaan ini? Adikku, kakakmu ini telah diasingkan dari kerajaan. Kakak juga sudah memberitahukan ayahannya bahwa kau lah yang akan menyusun tahta kerajaan. Bagaimana mungkin adikmu yang kecil ini bisa memimpin kerajaan Ayodhya? Semua ini karena pelicikan ibuku. Aku tidak bisa, adikku. Pulanglah Bharata, pimpinlah kerajaan itu dengan adil, dan buatlah kakakmu bangga dengan diri. Kakak, apakah aku boleh minta alas ibumu untuk jadi simbol agar aku bisa menjadi pemimpin kerajaan Ayodhya? Baiklah kalau begitu adikku. Berdirilah. Ambillah alas kakiku ini. Pimpinlah kerajaan Ayodhya dengan baik. Baiklah. Selama pengasingan di tengah hutan, Rama sering membantu para petapa yang sering diganggu para raksasa di sana. Suatu hari, Surpanaka yang merupakan adik dari Rahwana melihat Rama di hutan dan langsung jatuh cinta. Sadar diri dengan rupa buruknya, ia merubah penampilannya menjadi gadis yang sangat cantik. Wahai kakanda yang tampan, maukah kau menikah denganku? Maaf seribu maaf gadis cantik. Namun aku telah memiliki seorang istri. Bertanyalah kepada adikku. Dia masih seorang raja. Laksmana, marilah. Wahai kakanda, maukah kau menikah denganku? Tidak gadis cantik, aku akan mengabdi kepada kakakku. Apakah wanita seperti itu yang menjadi istrimu? Hei, berani-beraninya kau menghina kakakku. Aku tidak terima penghinaan ini. Kakanda, lihatlah kijang emas itu. Aku ingin engkau menangkapnya untukku. Baiklah Dinda, aku akan pergi menangkapnya untukmu. Laksmana, kau tetaplah di sini. Baiklah kakak. Laksmana, apakah kau mendengar teriakan itu? Susulah kakakmu. Tapi aku harus menjagamu, Kak. Jangan khawatirkan aku. Baiklah kakak, tapi apapun yang terjadi, kamu tidak boleh melewati lingkaran ini. Baiklah. Rahwana sangat cerdik. Dia menyamar menjadi seorang petapa tua, berjalan terbungkuk yang kehausan. Rahwana tidak bisa masuk ke dalam lingkaran, tetapi dia bisa memujuk Sita agar melangkah keluar. Bolehkah kakek meminta sedikit makanan? Boleh, Kek. Tunggu sebentar. Ini untuk kakek. Bisakah kau membawakannya kemari? Tapi aku tidak boleh melewati lingkaran ini. Apakah kau tidak kasihan dengan kakek yang tua ini? Tapi, baiklah.
dalam urusanku. Jatayu yang bertemu Rahwana pun bertarung. Namun Jatayu terluka dan kalah dalam pertarungan tersebut. Rahwana pun melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, Jatayu yang terluka bertahan hidup hingga Sang Rama datang. Setelah Sang Rama datang, Jatayu pun memberikan sebuah pesan. Jatayu, Sang Rama, akhirnya kau datang. Maafkan aku tidak bisa melewatkan Dewi Sita. Dewi Sita telah diculik oleh Rahwana. kenapa itu sayapmu? Apakah kau terluka? Tidak usah hiraukan aku. Selamatkan Dewi Sita. Akhirnya Sang Rama pun meninggalkan Jatayu yang terluka dan melanjutkan perjalanannya bersama Laksmana. Di perjalanan, Sang Rama bertemu dengan Raja Sugriwa. Rama, tolong bantulah aku merebut kembali kerajaanku yang telah diambil oleh kakakku, yaitu Subali. Baiklah, aku akan membantumu. Dalam pertempuran, Subali terbunuh, dan pada akhirnya Sugriwa menjadi raja di Kiskindha. Sang Rama yang dibantu oleh pasukan kera Sugriwa membangun jembatan Situ Banda. Hanuman diutus oleh Rama untuk menemui Sita di kerajaan Alengka. Hanuman, bawa cincin ini dan pergilah ke Alengka menemui ibumu Sita. Baiklah, Rama. Walaupun sempat ditangkap dan dibakar ekornya oleh pasukan Rahwana, Hanuman tetap bisa lolos dan bisa menemui Dewi Sita. Siapa kau? Aku adalah Hanuman. Aku diutus oleh Sang Rama untuk mengecek keadaan ibu di sini. Buktikan kalau kau adalah utusan dari Sang Rama. Lalu, bagaimana kau bisa ada di sini? Aku di sini dengan melopati samudera ibu. Ini terlalu berbahaya untukmu. Berikan cincin ini kepada Sang Rama dan beritahukan bahwa aku baik-baik saja. Baiklah. Sungguh setianya dirimu kepada Sang Rama. Dia adalah suamiku. Mana mungkin aku tidak setia sebagai istrimu? Aku iri padamu. Bagaimana bisa suamiku menyintaimu? Untuk apa kau ini denganku? Aku hanya sosok yang dicintainya. Dan kau adalah istrinya. Kelak pun dia akan mencintaimu juga. Dan aku akan kembali kepada Sang Rama. Kakak, kembalikanlah Dewi Sita kepada Sang Rama sebelum semuanya terlambat. Mengapa kau sangat berpihak kepada Rama? Apa yang kau lakukan ini salah, Kak. Untuk apa kau menculik Dewi Sita dari Sang Rama? Karena Sita merupakan titisan dari Dewi Sitiawati, yaitu istriku yang telah meninggal dunia. Maka dari itu, aku menginginkannya menjadi milikku. Tidak, Kak. Semua itu hanyalah imajinasimu belaka. Kau terlalu banyak menasihatiku. Pergilah kau dari kerajaan. Hei Rahwana, kembalikanlah istriku Sita atau kau akan menerima akibatnya. Aku tidak akan pernah mengembalikan Sita kepadamu. Akhirnya dalam pertempuran tersebut, Rahwana gugur di tangan Rama oleh senjata panah sakti Sang Rama. Rama pun pulang dengan selamat ke Ayodhya bersama Dewi Sita. Namun, setelah kembalinya Rama dan Sita ke Ayodhya, entah kenapa Rama kehilangan kepercayaannya kepada Sinta. Laksmana, aku mulai ragu
kerajaan yang dimiliki oleh Sinta. Kenapa kamu tidak mempercayai Sinta, Kakanda? Sinta sendiri sudah berbulan-bulan diculik oleh kawan dan dibawa ke alam. Karena hal tersebutlah kita semua tidak tahu apa saja yang telah dilakukan kepada Sinta oleh Rawana, dan siapapun tidak tahu hal tersebut benar ataupun salah. Aku tidak nyangka kalimat itu keluar dari mulutmu, Kakanda. Hal tersebut bukanlah pikiranku sendiri, Laksamana. Di masyarakat kita sudah tersebar luas desas-desus mengenai kesucian yang dimiliki oleh Sinta. Aku tidak bisa menjadi raja yang baik jikalau masyarakatku sendiri tidak percaya dengan Ratu. Omong kosong itu semua, Kakanda. Ya, aku ingin mengatakan omong kosong, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa jikalau desas-desus tersebut sudah tersebar di masyarakat. Tapi aku terpikirkan satu hal. Bagaimana kalau kita mengadakan ujian kesucian untuk Sinta? Seperti apa itu ujian kesucian itu? Ujian kesucian untuk Sinta. Nantinya Sinta akan berjalan melewati api yang berkobar tinggi. Jikalau dia masih selamat dan baik-baik saja, berarti dia masih suci. Dan hal tersebut dapat menghilangkan keraguan yang ada di hatiku dan juga di hati masyarakat tersebut. Kakanda, lihat itu Sinta, dia tidak terluka. Kali ini kau memang benar, Laksmana. Laksmana, apakah kau tidak berpikir bahwa Sinta memiliki sebuah ilmu gaib agar bisa menyelesaikan ujian kesucian itu dengan baik-baik saja? Kakanda, kau sungguh tega kepadanya, Kakanda. Dan apalagi yang kau berikan kepadanya agar kamu percaya kepada Sinta. Aku akan menguji Sinta, Hanawan. Kau tidak mungkin melakukannya, Padukarama. Tapi bagaimana aku akan menghadapi desas-desus yang ada di masyarakat? Setiap kota hingga ke desa, setiap sudut hingga ke pelosok, semua rakyat membicarakan hal tersebut. Di mana aku akan menaruh wajah raja yang berwibawa ini, sedangkan mereka saja tidak percaya dengan ratunya. Siapa yang akan membuktikan hal tersebut? Siapa? Astaga, tidak ada yang terjadi di Taman Asoka, Padukarama. Bukankah kau yang sendiri yang menyuruhku untuk mengintai Sinta pada saat pembuatan jembatan tersebut? Istrimu adalah perempuan yang terhormat. Dia tidak mungkin melakukannya. Akulah saksinya. Apakah engkau tidak mempercayaiku pada Padukarama? Pada situasi ini, aku tidak bisa mempercayai siapapun. Jika itu keputusanmu, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Menurut rakyatku, Sinta yang menguasai sihir gelap pasti akan mudah untuk melewati ujian kesucian yang telah dilakukan. Lantas, apa yang akan kau lakukan, Padukarama? Mudah. Hal tersebut mudah. Demi meyakinkan rakyat, aku akan membuang Sinta ke dalam hutan. Kau telah kehilangan akal sehat. Padukarama, kau tidak akan melakukannya, bukan? Itu terlalu keji. Tidak, aku akan melakukannya. Apakah kau masih mencintai Sinta, Padukarama? Tentu saja, Hanoman. Tentu saja. Aku, dari lubuk hatiku, aku masih mencintai Sinta. Tapi, rakyat Ayodhya membutuhkan bukti bahwa Sinta mampu untuk melewati masa perjuangan. Bukan rakyat Ayodhya, bukan mereka. Tapi, Padukalah yang membutuhkan itu semua untuk memadamkan api kecurigaan dalam hati. Camkan ini, Paduka. Esok lusa, Sinta akan berhasil melalui masa terbuangnya. Tapi Paduka tidak akan pernah mampu melewati resah itu. Sinta, kau harus membuktikan kesetiaanmu kepadaku. Kau akan pergi jauh dari Ayodhya. Apakah kau sanggup? Jangan cemaskan aku, Kakanda. Apalah arti 10 tahun itu demi membuktikan cinta kita akan abadi.
jangan cemaskan aku. Sedikit pun jangan terbesit perasaan itu. Sita yang sedang mengandung merasa sangat sedih harus berpisah dengan suami tercintanya. Namun, Resi Walmiki menolongnya. Inilah Lawa dan Kusa, anak dari Sita dan Rama. Resi, untuk apa busur ini? Kelak kau akan tahu pada waktunya, putraku. Resi, kenapa ibu selalu terlihat termenung? Bisakah engkau ceritakan kepada kami? Ibumu telah dibuang oleh ayahmu selama 10 tahun, hanya karena perasaan belaka. Pengorbanan ibumu bahkan tidak dianggap oleh ayah. Bahkan, ibumu telah melalui ujian api suci yang dapat membakar seorang dewa pun. Inilah tugasmu saat ini, putraku. Kau harus mengungkapkan rahasia besar ini. Lawa dan Kusa memasuki kerajaan Ayodhya untuk menyusul Sita. Mereka berdua berniat untuk membunuh sang Rama. Tunggu! Sita, apakah itu kau, istriku? Jangan lakukan ini, ibu mohon. Dia adalah ayah kalian. Dia bukan ayah kami. Ibu mohon, jangan lakukan ini demi ibu. Lepaskan kami, Bu. Biarkan kami membalas sakit hatimu. Apa? Apakah benar mereka berdua ini anakku? Tidak. Mereka berdua bukanlah anakku. Lihatlah anakmu ini. Setelah banyak pengorbanan yang kubangun, setelah banyak harapan yang kubangun, hari ini suamiku menolak percaya kepadaku. Engkaulah ibuku. Jika memang aku ternoda, maka lemparlah aku ke langit yang tanpa. Jika memang aku suci, maka terimalah aku ke dalam perutmu. Aku sungguh tidak kuat lagi. Tidak, jangan lakukan itu. Rama akhirnya menyesal dan menjadi seorang pertapa bersama adiknya Laksmana. Sementara Lawa dan Kusa kembali ke padepokan Resi Walmiki. Dan inilah akhir dari kisah Ramayana.